Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Utami dari kelas 10 TP2, absen 25. Saya akan menceritakan biografi Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri, ia merupakan salah satu tokoh di Indonesia dan juga anak kedua dari Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Megawati dikenal sebagai Presiden Indonesia kelima, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden. Saat ini Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, salah satu partai terbesar di Indonesia. Biodata Megawati. Nama lengkap: Dr. Andes Hajah Diah Pramata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau Megawati Soekarno Putri, lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947, beragama Islam. Nama ayahnya Insinyur Soekarno, nama ibunya Fatmawati. Suami Surindo Soepardjo dan Taufik Kemas. Dikaruniai 3 anak, yaitu Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Muhammad Rizky Hasan. Jabatan mantan Presiden Indonesia kelima, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Megawati adalah putri sulung atau anak kedua dari Presiden Republik Indonesia pertama yang juga proklamator Insinyur Soekarno, ibunya Fatmawati Soekarno. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara sejak masa kanak-kanak. Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu negara yang berkunjung ke istana. Megawati Soekarno Putri memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara ia pernah belajar di 2 universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung dari 1965 hingga 1967, namun tidak menyelesaikannya. Megawati juga pernah menimba ilmu di Megawati Soekarno Putri diketahui bahwa awalnya menikah dengan pilot Letnan 1 penerbangan TNI Angkatan Udara bernama Surindo Soepardjo dan dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Muhammad Prananda dan Muhammad Rizky Pratama. Pada suatu tugas militer tahun 1970 di kawasan Indonesia Timur, pilot Surindo bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Pencarian ketika itu dilakukan namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Surindo Soepardjo dinyatakan meninggal dunia. Derita tiada tara dialami oleh Megawati Soekarno Putri ketika itu sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun derita itu tidak berkepanjangan ia alami. 3 tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kemas, asal Onggan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia dan dikaruniai seorang putri, Puan Maharani. Kendati lahir dari keluarga politis jempolan, Mbak Mega, panggilan akrab para pendukung, tidak terbilang piawi dalam dunia politik. Bahkan Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah untuk mendongkrak suara. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI walaupun tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR atau MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Tetapi kehadiran Mega di gedung DPR atau MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan.
Selain memang sifatnya pendiam, beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobby-lobby politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobby politik yang sangat silent operation itu secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya benang merah dalam dunia politik. Pada tahun 1993, dia terpilih menjadi ketua umum DPP-PDI. Hal ini sangat mengejutkan pemerintah saat itu. Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Kongres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Harjono menggantikan Sor Jeki Langknas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Harjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Maka terpilih sebagai ketua umum PDI, kemudian status Mega sebagai ketua umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan menggantikan Mega sebagai ketua PDI. Fatimah Amatus atas dukungan pemerintah menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 untuk menaikkan kembali Sor Jeki, tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres di Medan, Mega teguh menyatakan dirinya sebagai ketua umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol keberadaan DPP yang sah dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu. Sor Jeki yang didukung pemerintah Orde Baru Soeharto pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP-PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi tanggal 27 Juli 1996, kelompok Sor Jeki benar-benar secara paksa menuntut kerusuhan di kantor tersebut. Akibatnya, menurut Komnas HAM, sekitar 5 orang meninggal dunia, ratusan orang terluka dan ditahan akibat insiden kerusuhan tersebut. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli atau peristiwa 27 Juli. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah Mega, malah dia makin menantang, melantah, menimbulkan perlawanan, tekanan politik dan mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua, yakni PDI dipimpin Megawati dan PDI dipimpin Sor Jeki. Masa PDI lebih
secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau kalah untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi presiden ke-6. Saat ini Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perjuangan. Karir Presiden ke-5 Republik Indonesia dari tahun 2001 sampai 2006. 2. Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1999 sampai 2001. 3. Anggota DPR atau MPR RI tahun 1999. 4. Anggota DPR atau MPR RI dari tahun 1987 sampai 1992. 5. Ketua Umum DPP atau PDI Perjuangan April 2000 sampai sekarang. Terima kasih biografi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.